Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Charlotte Julieta Sihombing, biasa dipanggil Selo, umurnya 16 tahun, dan saya dari HKBP Warakas. Di cerita iman ini, saya mau menceritakan tentang apa saja kebaikan yang sudah diberikan Tuhan kepada saya selama 16 tahun ini, dan juga apa sih yang membuat saya tuh sadar bahwa itu adalah kebaikan yang Tuhan berikan untuk saya. Jadi saya punya pengalaman di mana saat kelas 2 SD saya jatuh sakit. Itu lumayan sering sakitnya, jadi hampir tiap bulan ke dokter terus. Umur masih 7 tahun, dan sebagai anak SD yang maunya di sekolah aja sama teman-temannya, itu jadi merasa down, malas ke sekolah, terus jadinya kangen sama interaksi sama teman-teman. Dan di situ posisinya bisa seminggu itu bolak-balik rumah sakit hampir tiap hari untuk cek darah, terus cek lagi ke dokternya, terus ngambil obat lagi kalau bisa ada obat tambahan. Dan saya tuh di situ belum ada kepikiran yang gimana-gimana, karena saya mikirnya ini semua kesalahan saya karena saya mungkin memang kurang minum vitamin, kurang istirahat, terus kurang minum air putih, dan lebih sering makan gorengan karena waktu itu sakitnya juga nyambung-nyambung sama batuk dan pilek. Tapi di satu sisi saya kan juga masih masuk ke sekolah minggu, jadi tiap minggu tuh selalu ada cerita yang dibawain sama kakak sekolah minggunya, dibagi per kelas gitu. Dan di situ posisinya saya kan kelas 2 ya, dan di situ lagi rame-ramenya. Saya duduk di paling belakang ngedengerin kakek cerita. Pas kakek cerita tuh saya kurang fokus, jadi kayak kurang mendengarkan apa yang disampaikan, dan jadinya saya pulang kayak nggak membawa apa-apa dari gereja ke rumah. Tapi ada satu hal yang membuat saya sadar, itu pas saya pulang. Jadi pas saya pulang, saya baca-baca renungan lama. Jadi ada banyak di rumah buku-buku renungan yang udah gak kepake, udah lewat. Dan saat dibaca-baca, ada satu kisah itu tentang seorang anak yang sakit, dan dia gak tahu dia sakitnya kenapa, kok dia sampai kayak gini. Dan disitu saya baca terus sampai akhir. Terus ada dimana sang karakter di renungan itu bilang kalau penyakit itu dikasih sama Tuhan, bukan sebagai sesuatu yang bikin kita untuk lebih menjauh dari Tuhan, tapi itu harus bikin kita makin dekat sama Tuhan. Dan saya kayak, masa sih, bisa gak sih kalau misalnya saya coba deket ke Tuhan tuh, ini bakalan sembuh gak sih? Karena ini udah lama banget, dan saya merasa tiap kali minum obat atau apa, doa-doa itu semacam tidak ada jawaban. Jadi saya mulai awalnya iseng-iseng doang, tapi dengan niat saya berdoa sebelum minum obat. Selama beberapa hari di awal itu emang gak ada reaksi apa-apa. Terus
pas saya masuk ke sekolah lagi, tiba-tiba pelajaran agamanya tuh ngebahas tentang kesungguhan. Dan sebagai anak SD, saya gak bisa nganggep sebuah kesungguhan tuh harus dilakukan di umur saya, karena saya nganggepnya saya masih kecil, masih belum mengerti apa sih kesungguhan, apa itu bersungguh-sungguh, apa itu niat yang sebenarnya tuh gimana sih. Jadi setelah saya mendengarkan, saya mulai mencoba mencari tahu gimana sih caranya bersungguh-sungguh atau punya niat gitu. Dan saya mulai dari hal-hal, bukan dari doa, tapi saya mulai dari hal-hal di sekitar saya. Kayak saya mau dapat nilai 100 satu ulangan, jadi saya belajar. Saya bukan tipe yang suka mengulang pelajaran di rumah, tapi pada saat itu saya belajar lagi, dan itu sampai malam. Padahal seharusnya kalau posisinya sekarang itu gak perlu sampai malam, tapi entah kenapa saya harus dapat 100. Dan saya jadi belajar, dapatlah nilai, tapi bukan 100, cuma 95. Dan saat itu saya nangis pas tahu nilainya itu tuh cuma 95, karena saya merasa kurang. Itu berarti kurang bersungguh-sungguh, kurang niat. Dan karena hal tersebut saya jadinya punya ambisi harus 100. Meskipun ambisi itu sekarang kian menghilang, tapi pada saat itu saya punya ambisi yang sangat besar. Dan jadinya saya benar-benar bersungguh-sungguh kalau misalnya mau mendapatkan suatu nilai atau apa, itu harus belajar. Dan saya belajar sampai pada waktu itu saya akhirnya mendapatkan nilai 100. Saya belum merasa puas karena baru 1. Tapi setelah dapat nilai 100 beberapa kali, itu posisi saya masih belum sembuh, masih bolak-balik rumah sakit. Saya mikir, kalau misalnya gini aja bisa didapetin, nilai 100 ini bisa didapetin, berarti kalau misalnya saya mau sembuh, saya bisa juga dong ngedapetinnya. Berarti emang harus berdoa dengan bersungguh-sungguh. Kita harus kejar terus Tuhan, biar dia tuh mau mendengar doa kita, mau melihat usaha kita tuh sebesar apa sih. Terus juga kita juga harus diimbangin sama, kalau misalnya dikasih obat dari dokter tuh diminum, terus terapin gaya hidup yang sehat. Bener-bener puasa dari hal-hal yang buruk, dan itu harus dilakuin terus menerus. Dan pada akhirnya kesembuhan itu juga datang, tapi tahun depannya. Memang lama, tapi itulah proses. Jadi kita mau umur kita seberapapun, tapi kita udah bisa mengerti kesungguhan hati dan mau menguatkan iman tuh gimana, lakukan. Kita harus melakukannya biar kita bisa dapat apa yang kita mau. Tapi bukan berarti kita cuma ngelakuin itu pas ada yang kita mau atau ada yang kita mau dapetin di hidup. Tapi kita harus ngelakuin itu terus. Dan bisa aja dari kesungguhan hati kita itu ada banyak hal-hal positif yang datang ke kita dari orang lain. Gak kenal umur, mau dia tua, seumuran atau muda sekalipun. Sekian, itulah keajaiban dari saya, kesaksian di mana Tuhan itu ada, dan Tuhan itu akan ngejawab sebuah doa-doa kita. Kalau misalnya kita juga punya
minat, kesungguhan hati, usaha, dan juga iman yang kuat, serta doa yang kuat setiap harinya. Terima kasih.